Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bertemu lagi di channel saya Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya masih membahas tentang anggaran penjualan. Hari sebelumnya kita sudah belajar tentang teori dari anggaran penjualan. Sekarang saya akan masuk pada metode dari peramalan penjualan. Baik, ini kita sudah bahas ada metode peramalan kuantitatif, ada tren setengah rata-rata, dan tren matematis. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, tren bebas. Ya, ini adalah termasuk jenis kuantitatif. Tren bebas ini memberikan kebebasan penuh untuk menggambarkan garis tren berupa garis lurus yang terletak di antara titik-titik data asli. Contohnya, di sini sebelah kiri ada tabel. Ya. Tabel penjualan. 2016 ada 25 jumlah penjualan, 2017 ada 23, 2018 ada 26, dan seterusnya. Lalu yang dimaksud dengan tren bebas ini adalah menggambarkan sebuah grafik garis dari data yang ada. Dari data sesuai dengan tabel. 2016 ada 25 jumlah penjualan. Jadi di sini 2017 ada 23 karena ini patokannya. 2018 ada 26, 2019 ada 21. Lalu kita tarik saja garisnya. Itulah yang dimaksud dengan tren bebas. Yang kedua itu ada tren setengah rata-rata. Nah, metode ini membagi data menjadi dua kelompok yang sama besar. Persamaan tren ini rumusnya Y sama dengan A tambah B kali X. Keterangannya bahwa Y itu peramalan penjualan, A itu adalah rata-rata kelompok 1, B itu rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N itu jumlah tahun pada kelompok 1 atau kelompok 2, dan X jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Kita langsung lihat contohnya. Nah, tren setengah rata-rata ini adalah metode yang membagi data menjadi dua sama besar. Di sini ada data 6 tahun ya, dari 2015 sampai 2020. Karena tren setengah rata-rata ini membagi data menjadi dua, maka kita bagi. Jadi 15 sampai 2017 ini digolongkan kelompok 1. 2018, 19, 20 ini digolongkan kelompok 2. Jadi ada dua kelompok. Oke, untuk penyelesaiannya kita tentukan dulu total dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 total penjualan ini ya, 6.300 ditambah 6.004 sekian ditambah 6.700 sekian. Dapatnya 19.500. Ketika total sudah kita ketahui, maka kita cari rata-ratanya. Rata-rata itu rumusnya total ya dibagi N. N itu banyaknya data di kelompok 1. Ini kan ada 3, 2015, 16, 17. Maka dibagi 3 yaitu 6.500. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke nilai X, kita selesaikan dulu juga yang di bawah. Kita cari totalnya, lalu kita cari rata-ratanya. Ketika sudah selesai, maka kita fokus ke nilai X. Nah, nilai X di sini
Kita lihat keterangannya, jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Nah, terlebih dahulu kita itu menentukan posisi letaknya angka 0. Ya. Kalau di tren setengah rata-rata, posisi 0-nya itu berada di tengah-tengah data di kelompok tersebut. Nah, ya, saya ulangi, angka 0 di sini terletak pada titik tengah dari data kelompok tersebut. Misalnya kelompok 1, maka titik tengahnya di 2016. Maka X-nya itu di posisi ini, ya. Lalu ke bawah itu langsung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan yang ke atas itu adalah nilainya minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Maka X ini sangat wajib dicari, ya, agar bisa meramalkan keadaan di masa yang akan datang. Oke, setelah tabel ini terisi semua, maka penyelesaiannya kita lihat persamaan dasarnya Y sama dengan A tambah B kali X. Kita ingin mencari nilai A, kita ingin mencari nilai B. Nah, nilai A tadi adalah rata-rata dari kelompok 1. Kita lihat keterangannya lagi. A di sini adalah rata-rata kelompok 1, sedangkan B rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N. Ingat ya. Nah, rata-rata kelompok 1, 6.500. Oke, nilai B, rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1. Nah, oke, pas, dibagi 3. 3 ini adalah banyaknya data pada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok kan kelompok 1 ada 3 data, kelompok 2 ada 3 data, maka 3 di sini. Hasilnya 160 untuk nilai B. Oke, ketika sudah dapat nilai A, nilai B, maka kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan 6.500, nilai A ditambah 160 kali X. Kemudian pertanyaannya, berapakah peramalan penjualan di tahun 2021? Maka kita masukkan saja persamaannya Y sama dengan 6.500 ditambah 160 dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena di 2020 X-nya itu 4. Ya, kita terfokus dengan X ya. Untuk meramalkan sesuatu, baik itu penjualan, ya, kita terfokus di X-nya. Kalau dia 2021 5, kalau dia 2026 6, kalau dia 2022 6, 2023 7, dan seterusnya. Maka hasil akhirnya itu adalah 7.300. Nah, ini adalah penjualan di tahun 2021 sebesar 7.300. Oke. Baik, selanjutnya ada yang namanya tren matematis. Ya, tren matematis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tren metode momen. Tren metode momen ini persamaannya tetap Y sama dengan A ditambah B dikali X. Ini persamaannya. Sebelum kita menyelesaikan persamaan ini, maka yang harus dilakukan adalah menghitung persamaan ini terlebih dahulu. Nah, ini ada rumus yang berwarna putih. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Perbedaan dengan metode semi-average atau metode rata-rata tadi adalah pemberian skor X. Tetap yang dibincangkan adalah skor X. Pemberian skor X untuk metode momen ini, skor 0 diberikan pada data pertama.
Lihat kalau dia rata-rata tadi adalah posisinya di tengah, ya, di tengah dari kelompok data tersebut, sedangkan yang untuk metode momen ini per nolnya diberikan pada data pertama atau di awal. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah data dasarnya dari 2016 sampai 2020. Ini penjualannya. Dengan menggunakan metode momen, buatlah ramalan penjualan tahun 2022. Nah, lalu kita selesaikan. Ini adalah datanya. Ya. Penjualan baju itu disimbolkan dengan Y. Oke, sebelum masuk ke nilai ini, ya, total ini, kita harus tahu dulu rumusnya. Rumus persamaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di metode momen ini. Oke, kita lihat di sini ada rumus sigma YI, ya, sama dengan N dikali A ditambah B sigma XI. Sigma Y berarti total dari Y. Ya, total dari Y, yaitu jumlah dari Y. Nah, ini Y, ya, penjualan baju itu Y. Karena rumusnya meminta totalnya, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. 2.440 sekian. Maka kita letakkanlah di sini. Oke, sama dengan N-nya ada berapa? N-nya itu ada 5. Atau banyak di data ada 5. Dikali A, ya, ditambah B dikali sigma X. Atau jumlah dari nilai X. Oke, karena X kita ketahui tadi adalah nilai nolnya berada di atas atau di awal. Maka di sini 0, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sampai 2025 bahkan seterusnya. Oke, karena X-nya datanya sampai 2020, data dasarnya, maka X-nya itu 1, 2, 3, dan 4 ditotalkan adalah 10. Maka di sini adalah 10 dikali B. Atau kita balik di sini, B dikali 10. Sama saja. Oke, persamaan yang pertama sudah kita peroleh, lalu masuk ke persamaan kedua. Persamaan kedua yang dibutuhkan adalah sigma X dikali Y. Nah, sigma X dikali Y, jumlah dari perkalian X dikali Y. Maka kita kalikan dulu X kali Y. Nah, inilah gunanya saya kalikan X dikali Y. Jadi 382 sekian dikali 0 adalah 0. 409 sekian dikali 1, 409 sekian, 474 sekian dikali 2, 949 sekian, dan seterusnya. Setelah sampai 2020, maka kita totalkanlah dari atas ke bawah, dapatnya 5.400 sekian. Maka kita letakkan di sini. Oke, lalu sama dengan A dikali sigma X. Sigma X atau total atau jumlah dari data X adalah 10. Maka di sini 10A atau A dikali 10 sama. Ini 10 kali A. Tambah B dikali sigma X kuadrat. Nah, ini total atau jumlah dari X kuadrat. Maka kita cari X kuadratnya. 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, dan seterusnya. Lalu kita totalkan menjadi 30. Maka di sini adalah 30 kali B atau B dikali 30. Sama saja. Oke, ketika persamaan 1 dan 2 sudah kita selesaikan, maka kita lakukan eliminasi, ya. Kita masukkan persamaan pertama tadi,
2.440 sekian sama dengan 5A tambah 10B. Kemudian di bawahnya 5.400 sekian sama dengan 10 kali A tambah 30B. Ini persamaan kedua tadi. Lalu yang persamaan atas dikali 2, persamaan bawah dikali 1. Agar 10A ini bisa dihabiskan. Oke, dapatlah hasilnya 2.400 sekian dikali 2, 4.800 sekian. 5A dikali 2, 10A. Tambah 10B dikali 2, 20B. Begitu juga yang di bawah. Karena kali 1, kita pindahkan aja ini kemari. Oke, lalu dikurangkan 10A itu habis. Tinggallah 4.800 sekian dikurang 5.400 sekian. Hasilnya min 612 sekian sama dengan 20 dikurang 30. Min 10B. Lalu B sama dengan min 612 sekian dibagi min 10. Totalnya adalah 61.245. Karena B-nya sudah kita ketahui, maka kita tulis lagi persamaannya. Persamaan yang pertama, di sini saya tulis kembali. 2.400 sekian sama dengan 5A ditambah 10 kali B. Karena B-nya sudah kita ketahui 61.000 sekian, maka kita masukkan kemari. Lalu kita selesaikan. Nah, 2.400 sekian sama dengan 5A ditambah 10 kali 61.000 sekian, 612 sekian. Lalu 612 sekian ini kita pindahkan ke kiri menjadi negatif, ya. Jadi 2.440 dikurang 612.000 sekian sama dengan 5A. Hasilnya 1.800 sekian sama dengan 5A. Saya balik aja, 5A sama dengan 1.800 sekian. Jadi A sama dengan 1.800 sekian dibagi 5, hasilnya 365 sekian. 365.670. Oke. Lalu ada yang namanya persamaan akhirnya, ya. Persamaan akhirnya ketika persamaan 1 dan 2 sudah selesai, ya, sudah diselesaikan, maka muncullah persamaan akhir Y sama dengan A tambah BX. Karena A-nya kita sudah ketahui, yang ini ya, A-nya 365, B-nya 61 sekian. Ini dia. Maka tinggal kita masukkan saja 365, 670 ditambah 61.245 kali X. Jadi ramalan penjualan di tahun 2021, kita lihat X-nya berapa, kelanjutan dari data. Nah, di sini X-nya 4 di 2020, maka 2021 adalah 5. X-nya 5, jadi Y-nya sama dengan 671.895. Inilah ramalan penjualan di tahun 2021. Oke. Kemudian yang kedua ada metode last square. Last square ini ketentuannya peletakkan nilai X, ya, nilai X-nya sama dengan 0 pada metode ini adalah di tengah data. Ya, ini di tengah data berarti hampir sama dengan rata-rata, ya, metode rata-rata. Nanti kita lihat perbandingannya. Bila data genap,
misalnya 6 data, maka skor X-nya adalah min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan tidak ada titik nolnya. Bila data ganjil, misalnya 7 data, maka skor X-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, berurut ya. Kemudian persamaannya tetap, Y sama dengan A tambah BX. Untuk mencari nilai A sama dengan delta Y atau jumlah dari Y dibagi N. Kemudian untuk mencari B-nya adalah jumlah dari perkalian X dikali Y dibagi jumlah antara perkalian X kuadrat. Oke, kita lihat langsung ke contohnya. Nah, ini adalah data dasarnya dari 2016 sampai 2020. Kemudian kita masukkan kemari. Lalu penentuan nilai X sama dengan nolnya adalah di tengah-tengah data. Ya, perbedaan dengan metode rata-rata itu adalah terlebih dahulu dia membagi data menjadi 2, sedangkan least square ini tidak. Itulah perbedaannya. Untuk menetapkan nolnya itu, least square itu ada di tengah-tengah dari seluruh data. Jadi karena ini ganjil, tuh 2, 3, 4, 5, maka dengan mudah nilai tengahnya itu kita peroleh tahun 2018. Ini 0. Ke atasnya min 1, min 2, min 3, min 4 jika ada, dan seterusnya. Ke bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, nah bagaimana jika datanya genap? Ya, kita umpamakan aja 2020 ini yang tidak ada ya. Kita umpamakan oke, 2020 ini tidak ada. Yang ada dari 2016, 17, 18, 19. Nah, dan data tengahnya di sini kan di tengah-tengah antara 17 dan 18, ya kan? Maka dari itu di posisi 17 dia minus 1, di posisi 18 dia 1. Kalau nolnya tidak ada, maka hitungannya pun hitungan ganjil. Misalnya di sini minus 1, di atasnya minus 3, di atasnya lagi minus 5. Ya. Bilangan ganjil. Begitu juga yang di bawah. Jika ini 1, ini 2, ini 1, ini 3, ini 5, dan seterusnya. Jika datanya itu adalah genap. Contoh ini adalah datanya ganjil, jadi pas nilai tengahnya itu ada, yaitu 0. Kemudian, kita lihat rumus dari A. Kita kan ingin mencari persamaan Y sama dengan A tambah B kali X. Maka kita lihat rumus A-nya. Yang dimintanya di situ total dari data Y. Oke, berarti 2.400.000 sekian. Ini dia. Dibagi 5, N-nya itu 5, oke, sama dengan 4.488 sekian. Kemudian nilai B. Yang B yang diminta adalah sigma total dari perkalian X dikali Y. Kita kalikan dulu. 382 dikali minus 2, minus 76 sekian. 400 sekian dikali min 1, di min 400 sekian. Dan begitu juga seterusnya. Jika sudah kita ketahui masing-masing perkalian X dan Y,
maka totalnya itu 612.000 sekian. Maka diletakkan di sini dibagi sigma X kuadrat, total dari X kuadrat. Maka X kuadrat min 2 dikuadratkan menjadi 4, min 1 dikuadratkan 1, dan seterusnya hasilnya 10. Maka di sini ada 10 sama dengan nilai B-nya adalah 61.000 sekian. Ketika nilai A dan B sudah kita ketahui, maka kita akan masuk ke persamaannya. Y sama dengan A tambah B kali X. A-nya itu tadi adalah ini ya, ini nilai A dan B-nya. Hasil akhirnya 488.000 sekian. Ditambah 61.000 sekian dikali 3. X-nya 3. Karena dia minta tahun 2021. Di 2020 X-nya 2, maka 2021 X-nya 3. Di sini 3. Maka totalnya yaitu Y sama dengan 671.895 baju ya, ramalan di tahun 2021. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.